Ya baik, perkenalkan nama saya Francisco Octavianus Dora. Di sini saya akan membahas menganalisis aset tetap dan properti investasi. Aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu kurun 1 tahun. Sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan operasi perusahaan. Yang berikut karakteristik aset tetap. Biasanya karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua ialah memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Yang berikut ialah klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Dan yang kedua ialah inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan, misalnya inventaris pabrik, kantor, laboratorium, dan gudang. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tentang metode penyusutan aset tetap. Jadi, agar revaluasi aset tetap ini tidak berbeda-beda pada setiap perusahaan, maka perusahaan harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Caranya adalah yang pertama yaitu penyusutan garis lurus. Apabila perusahaan menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka perusahaan perlu menentukan perkiraan nilai residu pada akhir tahun pemakaian. Rumusnya adalah biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurangi nilai residu aset dibagi umur pemakaian. Misalnya, perusahaan X ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam waktu 5 tahun mendatang dengan perkiraan residu 1 juta. Jika penggunaan garis lurus, maka penyusutan aset tetapnya dilakukan dengan sama dengan 8 juta dikurangi 1 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya adalah 7 juta dibagi 5 tahun sama dengan 1,4 juta per tahun. Yang kedua adalah penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus tadi, penyusunan saldo menurun ganda lebih detail, berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya nominal biaya penyusutan lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumusnya adalah biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikalikan persen depresiasi ganda. Nah, dengan contoh persoalan yang sama seperti sebelumnya, jika menggunakan metode saldo menurun ganda, maka biaya penyusutan aset adalah dari gambar tabel yang saya perlihatkan tadi, jadi total nilai residunya sama dengan 8 juta dikurangi 7,37 juta, hasilnya adalah 622.000. Jadi berdasarkan metode saldo menurun ganda dalam waktu 5 tahun mendatang, mesin produksi pada perusahaan A dapat dijual dengan harga 622.000. Yang ketiga adalah penyusutan menurun tunggal. Jadi meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua,
perusahaan dapat menerapkan metode saldo menurun ganda. Rumusnya adalah biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali dengan persen depresiasi tunggal. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan sebuah gambar tabel. Nah, dari tabel yang telah saya perlihatkan, total nilai residu sama dengan 8 juta dikurangi 5,67 juta, hasilnya sama dengan 2,3 juta. Nah, dengan begitu produksi perusahaan X dapat dijual dengan harga 2,3 juta karena telah melebihi perkiraan nilai residu sebesar 1 juta. Terima kasih. Baik, saya Krisela Valeriani Wangkut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan jumlah angka tahunan. Selanjutnya, cara perhitungan aset tetap dalam metode penyusutan jumlah angka tahunan. Adapun metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, biaya penyusutan dikurang dalam kurung umur pemakaian dikali dalam kurung biaya aset dikurangi nilai resudi tutup kurung atau jumlah angka tahunan. Dimana dengan ilustrasi contoh persoalan yang sama seperti sebelumnya, jika menggunakan jumlah angka tahunan, maka perolehan biaya penyusutan sebesar, atau jika penyusutan X, maka perkiraan nilai resudi saat dijual adalah 1 juta, maka jumlah biaya depresiasi harus berada pada angka 7 juta. Yang kedua, jumlah penyusutan satuan hasil produksi, di mana Anda mendapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang produksi. Adapun rumusan perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penyusutan dikurangi dalam kurung jumlah produksi atau total produksi usaha ekonomi tutup kurung kali dalam kurung biaya aset dikurangi nilai residu. Misalnya perusahaan X akan menjual satu mesin produksi seharga 8 juta berkapasitas produksi 100.000 kali dengan perkiraan nilai residu 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode satuan hasil produksi, maka biaya penyusutan yang dapat diperoleh sebesar, jika perusahaan X ingin mendapatkan nilai residu 1 juta, maka total biaya depresiasi harus berada di angka 7 juta. Baru peroleh aset tetap, di mana aset tetap bisa memperoleh cara mulai dari pembelian aset, sistem beraset surat berharga, tinggi donasi. Berikut ini adalah pekerjaan lengkapnya. Di mana yang pertama, pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Yang kedua, ditukar dengan surat-surat berharga, di mana salah satu cara memperoleh aset tetap adalah melantai pertukaran surat harga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham, sehingga pertukaran ini menggunakan untuk menjadi dasar percatatan pendapatan aset tetap. Yang ketiga, peroleh dari hadiah atau donasi, di mana selanjutnya cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Contoh aset tetap adalah suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun pada umumnya yang menjadi aset tetap adalah tanah, bangunan, mesin produksi, gedung perkantoran, mobil perusahaan, rumus seperti sofa, perakitan komputer, hingga alat dan mesin produksi. Itu saja, terima kasih. Properti investasi. Properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan
atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik melalui sewa, pembiayaan untuk penghasilan rental atau untuk kenaikan nilai-nilai keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produk atau penyediaan barang atau jasa eh, atau untuk tujuan administratif. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memiliki kedua kriteria berikut. Pertama, tujuan penggunaannya atau kenaikan nilai dan jenis kepemilikan. Nah, maksudnya dimiliki sendiri atau melalui sewa, pembiayaan. Contohnya itu properti investasi. Nah, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tanah yang dikuasai saat ini yang pemungutannya atau masa di depan sebelum ditentukan. Jika entitas belum ditentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Properti dalam proses. Properti dalam proses itu pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi yang bukan merupakan contoh properti investasi seperti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pembangunan untuk dijual. Properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan oleh karyawan dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual. Kemudian transfer. Transfer merupakan pengalihan atau dari properti investasi yang dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan dimulai penggunaan oleh pemilik, dialihkan dari properti investasi terjadi properti yang digunakan sendiri. Dimulainya pengembangan untuk dijual dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Berakhir pemakaian oleh pemilik. Dialihkan dari properti yang dimiliki sendiri ke properti investasi. Dimulainya sewa operasi kepada pihak lain dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi. Jadi, entitas penggunaan modal biaya dalam penggunaan properti investasinya dan akan mengalihkan properti investasi tersebut menjadi saat yang digunakan sendiri atau aset tetap persediaan, maka nilai pencatatan tidak berubah untuk properti investasi yang dicatat pada nilai wajar dan kemudian dialihkan menjadi aset yang digunakan sendiri atau persediaan. Akuntansi selanjutnya mencakup pada PSAK, yaitu biaya perolehan bawaan digunakan sebagai nilai wajar pada saat dimulainya tanggal penggunaan. Dan yang terakhir, penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Keuntungan atau kerugian yang ditimbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah pencatatan aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.